Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian dan keluarga. Pekan ini kita telah memasuki pekan ketiga pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pada pekan pertama, kalian telah mempelajari pengertian dan jenis-jenis teks cerita inspiratif. Pekan lalu, kalian telah berlatih menyimpulkan teks cerita inspiratif berdasarkan tayangan dari YouTube. Nah, menyimpulkannya berdasarkan struktur teks cerita inspiratif. Untuk hari ini, kalian akan mempelajari struktur, kaidah kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Selamat mengikuti. Tugas pekan lalu adalah menyimpulkan teks cerita inspiratif dilihat dari strukturnya. Nah, kalian pasti sudah tahu apa saja struktur cerita teks inspiratif. Yang pertama, seperti yang kalian lihat, ada orientasi, kedua pemunculan masalah, ketiga komplikasi, keempat resolusi, dan kelima koda. Pada tayangan berikutnya akan dijelaskan satu persatu. Nah, ini adalah struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi, seperti pada halnya teks cerpen yang pernah kita pelajari semester ganjil lalu, orientasi itu adalah bagian perkenalan atau pengenalan tokoh dan latar. Nah, kalau kita lihat penjelasan di sini, orientasi adalah merujuk pada pengantar cerita, yakni semacam bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum sebelum masuk ke cerita yang lebih rinci. Biasanya dalam orientasi itu diperkenalkan tokoh dan latar. Tokohnya siapa, kemudian latarnya di mana. Nah, yang kedua adalah pemunculan masalah. Setelah diperkenalkan tokoh dan latar, mulai dimunculkan masalah. Karena masalah itu diperlukan dalam sebuah cerita yang nanti masalah itu akan terjadi komplikasi pada puncaknya atau konflik. Nah, apa itu pemunculan masalah? Pemunculan masalah umumnya berisi tentang perjalanan kisah tokoh dan peristiwa yang dialami sang tokoh menuju ke puncak cerita atau konflik. Mulai dimunculkan ada masalah apa dalam cerita ini. Nah, kemudian komplikasi. Komplikasi mungkin kalian pernah mendengar kata komplikasi. Ada mungkin tetangga kalian sakit, oh ya sudah komplikasi, berarti itu sudah rumit. Masalahnya sudah rumit ya. Nah, komplikasi itu berisi puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspiratif. Pada bagian ini biasanya disajikan berbagai permasalahan yang dialami sang tokoh dan bagaimana sang tokoh menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Komplikasi itu terjadi karena adanya masalah. Masalah itu terjadi karena ada perbedaan antara keinginan dan kenyataan. Ya, seperti cerita yang kalian saksikan dari YouTube pekan lalu. Jadi Pak Tani inginnya mengubur keledai, ternyata keledai itu memiliki pemikiran yang panjang. Jadi akhirnya dia bisa keluar. Nah, yang keempat adalah resolusi. Resolusi itu merujuk pada peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan.
Pada bagian ini dikisahkan berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh dan menyadarkan sang tokoh tentang kebaikan yang didapat. Resolusi itu berarti jalan keluar cerita. Setelah ada masalah, apa yang dilakukan oleh tokoh untuk keluar dari masalahnya? Itu resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda itu dapat juga disebut sebagai kesimpulan cerita. Nah, di sana ada koda adalah merujuk pada penutup cerita dan biasanya berisi kesimpulan serta pesan moral yang dipetik bagi pembacanya. Nah, koda adalah bagian akhir dari cerita inspiratif. Karena cerita inspiratif itu harus dapat menggugah perasaan orang lain, menggugah motivasi orang lain untuk berubah. Nah, itu diperlukanlah sebuah koda yang berisi pesan moral untuk pembacanya. Baik anak-anak, ini adalah struktur teks cerita inspiratif. Setelah kalian mengetahui struktur teks cerita inspiratif, bagian yang kedua pada materi hari ini adalah ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Kalau kalian lihat dari tayangan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah penggunaan diksi, kedua jenis-jenis kalimat, dan ketiga konjungsi. Nah, kita bahas dari yang pertama dahulu ya. Diksi, penggunaan diksi. Apa itu diksi? Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi ketika kita membaca teks cerita inspiratif, kita perhatikan baik-baik pilihan kata yang digunakan oleh pengarangnya. Pun ketika nanti kita menulis teks cerita inspiratif, kita harus dapat memilih diksi, menentukan kata mana yang tepat untuk sebuah objek yang akan kita gambarkan. Nah, penggunaan diksi itu dibagi dalam 2 macam. Ada yang berdasarkan makna, yaitu denotatif dan konotatif. Ada yang berdasarkan jenis makna, yaitu sinonim, antonim. Kita akan pelajari di tayangan berikutnya. Kemudian jenis kalimat. Kalimat itu, jenis kalimat dibagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan isinya, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kemudian ada yang berdasarkan strukturnya, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu setara dan bertingkat. Kemudian ada lagi konjungsi, atau nama lainnya adalah kata hubung. Kata hubung sebenarnya ada 2, ada intrakalimat dan ada antar kalimat. Intrakalimat dibagi lagi menjadi konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Baik anak-anak, kita lihat penjelasannya berikut ini. Anak-anak, kita akan bahas penggunaan diksi atau pilihan kata. Yang tadi sudah disebutkan ada 2, yaitu berdasarkan isi makna dan berdasarkan jenis makna. Untuk 2 hal ini mungkin sebenarnya sebelum saya menjelaskan, kalian pernah tahu ketika kalian duduk di bangku SD atau ketika kalian kelas 7 atau kelas 8. Untuk yang pertama, berdasarkan isi makna. Terbagi menjadi 2, makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi itu adalah kata yang memiliki makna sebenarnya atau sesungguhnya. Dan makna konotasi adalah kebalikannya, kata yang memiliki makna tidak sebenarnya atau sebenarnya dia memiliki makna kiasan. Kita lihat di sana ada 2 contoh. Contoh denotasi karena makna sebenarnya, adik paling senang makan apel sebelum makan nasi. Nah, apel di sini bermakna sebenarnya. Betul-betul buah apel yang dimakan. Sedangkan yang konotasi, contohnya adalah setiap pagi seluruh pengurus OSIS mengadakan apel di lapangan. Ya, apel tulisannya sama. Apel
dan apel. Tapi yang satu bermakna sebenarnya apel, buah, dan yang konotasi bermakna tidak sebenarnya apel. Apel itu adalah seperti upacara kecil, ya. Untuk koordinasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis makna. Dibagi menjadi dua, ada sinonim dan ada antonim. Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata lain, sedangkan antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain. Kalau sinonim, kita bisa lihat ada sinonim kata mati. Sinonim kata mati itu ada meninggal, ada wafat, gugur, tewas, dan mampus. Kemudian contoh kata lain bisa misalnya sinonim kata melihat. Melihat itu punya sinonim kata memandang, mengintip, menjenguk. Nah, itu intinya adalah melihat. Kemudian antonim, karena dia berlawanan dengan kata lain, ada kata bersih berlawanan dengan kata kotor. Ada kata maju berlawanan dengan kata mundur. Kata besar berlawanan dengan kata kecil. Berat berlawanan dengan kata ringan. Baik, itu untuk penggunaan diksi. Kaidah kebahasaan berikutnya yang kedua adalah jenis kalimat berdasarkan isinya. Terbagi menjadi 3, yaitu ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat berita. Kelas 8 kalian pernah mempelajari teks berita. Nah, kalimat berita itu kalimat yang berisi informasi atau berita tertentu. Biasanya kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Contoh, banyak pasien COVID-19 yang ditolak oleh rumah sakit karena jumlah penderita penyakit ini semakin banyak. Nah, isinya informasi ya anak-anak, diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang berisi pertanyaan kepada seseorang. Biasanya mengandung kata tanya. Kalian mungkin pernah mempelajarinya adik Simba. Atau kalau dalam bahasa Inggris 5W 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu kata tanya. Kemudian kalimat ini, karena kalimat tanya, berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, mengapa kamu tidak memakai masker saat keluar rumah? Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat ini berisi perintah atau seruan. Biasanya kalimat ini menggunakan partikel lah, walaupun tidak harus ya. Nah, cirinya kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Contoh, diamlah di dalam rumahmu selama isolasi mandiri. Contoh ya, tidak pakailah juga bisa. Misalnya, tutup pintu itu. Atau tutuplah pintu itu. Sama ya, itu adalah kalimat perintah. Berikutnya, jenis kalimat berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur itu berarti ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan yang kedua adalah kalimat majemuk. Nanti kalimat majemuk akan terbagi 2 lagi. Kita pelajari dulu kalimat tunggal. Tunggal itu artinya apa anak-anak? 1 ya. Misalnya, si Nina anak tunggal. Berarti anaknya hanya 1. Nah, kalimat tunggal pun hanya memiliki 1 subjek dan 1 predikat. Contoh,
Semua keluargaku selalu mengikuti protokol kesehatan. Semua keluargaku adalah subjeknya. Subjek itu yang berperan dalam kalimat. Kemudian selalu mengikuti adalah predikatnya. Biasanya berbentuk kata kerja, mengikuti. Itu adalah kata kerja. Kemudian protokol kesehatan itu adalah objeknya. Nah, kalimat tunggal hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh lain yang lebih simpel, yang lebih sederhana, misalnya saya makan. Saya itu subjek, makan itu predikat. Ya. Atau misalnya adik saya sedang belajar. Adik saya subjek, sedang belajar predikat. Nah, itu adalah kalimat tunggal karena hanya ada subjek dan predikat. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua. Ada majemuk setara dan ada majemuk bertingkat. Majemuk setara adalah kalimat yang memiliki dua subjek dan dua predikat yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung yang setara. Nah, kata hubung untuk setara hanya yang saya sebutkan di sini. Penggunaan konjungsi dan, atau, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh dalam kalimat, ayah sudah melakukan tes swab, sedangkan ibu belum. Nah, menggunakan konjungsi yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu kata sedangkan. Jadi dia termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Ayah subjek, sudah melakukan predikat, tes swab objek. Kemudian ibu subjek, belum predikat. Belum maksudnya belum melakukan ya. Nah, ayahnya ada dua subjek, subjeknya ada dua, yaitu ayah dan ibu. Predikatnya ada dua, ada yang sudah melakukan dan ada yang belum melakukan. Itu adalah majemuk setara. Kalian ingat-ingat kata hubung untuk majemuk setara ya. Hanya ada dan, atau, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang kedua adalah majemuk bertingkat. Disebut bertingkat karena ya memang tidak setara. Ya. Kalimat yang memiliki dua atau lebih subjek dan dua atau lebih predikat yang dihubungkan dengan konjungsi yang bertingkat. Kalian ingat-ingat konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat, yaitu karena, agar, ketika, jika, walaupun, untuk, sehingga. Ya, dan lain-lain, sebenarnya masih banyak. Nanti di pertemuan berikutnya lagi akan saya berikan catatan ya. Atau kalian bisa cari-cari bahan ini, kata hubung untuk majemuk bertingkat dari internet. Kemudian contoh kalimat majemuk bertingkat. Ibu sedang dirawat di rumah sakit karena dia tertular COVID-19. Ibu itu adalah subjek, sedang dirawat predikat, di rumah sakit sebagai keterangan tempat. Karena adalah konjungsi. Saya singkat ya, karena tempatnya sempit. Dia itu subjek, tertular, predikat. Nah, kalian bisa lihat di sini, subjeknya ada dua, yaitu ibu dan dia. Dia itu merujuk pada ibu ya. Ini yang disebut bertingkat. Jadi kalimat ini menjelaskan kalimat yang di depan. Kemudian predikatnya ada dua, yaitu sedang dirawat dan tertular COVID. Nah, anak-anak, itulah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik anak-anak, bagian yang ketiga dari kaidah kebahasaan adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi atau kata hubung ini terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat
dan konjungsi antar kalimat. Intra. Intra itu artinya apa? Di dalam, ya. Jadi artinya konjungsi ini ada di dalam kalimat. Kemudian kalau yang kedua antar kalimat. Antar itu berarti ada di antara kalimat. Nah, saya akan jelaskan nanti. Sekarang saya jelaskan intra kalimat dulu. Intra kalimat berarti konjungsi yang menghubungkan kata, frase, atau klausa dalam satu kalimat. Terbagi menjadi 3, ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan korelatif. Konjungsi koordinatif. Koordinatif itu nama lainnya adalah setara. Jadi, konjungsi yang menghubungkan kata atau kelompok kata yang setara dalam kalimat. Biasanya menggunakan konjungsi dan atau tetapi melainkan sedangkan. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, ya. Untuk kalimat majemuk setara. Contoh, aku membersihkan dapur dan kakak membersihkan kamar mandi. Nah, ini contohnya seperti yang tadi, yang ada di contoh sebelumnya. Aku itu subjek, membersihkan itu predikat, dapur itu keterangan, kakak subjek, membersihkan predikat, kamar mandi adalah objek. Jadi subjeknya ada 2, aku dan kakak. Dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung dan. Predikatnya membersihkan, sama-sama membersihkan. Hanya saja yang satu objeknya adalah dapur, yang satu kamar mandi, ya. Nah, itu konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Subordinatif ini nama lainnya bertingkat, ya. Konjungsi yang menghubungkan kata atau kelompok kata yang bertingkat dalam kalimat. Biasanya menggunakan konjungsi karena, agar, ketika, walaupun, jika, untuk, sebab, sehingga, dan lain-lain. Contoh, agar kita selalu sehat, kita perlu mengikuti protokol kesehatan. Menggunakan konjungsi agar. Subjeknya ada 2? Ada. Ada kita yang pertama dengan kita yang kedua. Kemudian predikatnya selalu sehat dan perlu mengikuti. Kemudian objeknya adalah protokol kesehatan. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Konjungsi yang menghubungkan kata atau kelompok kata yang saling berhubungan. Biasanya menggunakan konjungsi baik dan maupun, entah-entah, jangankan berpasangan dengan pun, bukan berpasangan dengan melainkan, tidak berpasangan dengan tetapi. Contohnya dalam kalimat, baik anak kecil maupun orang tua bisa saja terkena penyakit corona. Atau jika menggunakan kata jangankan bisa juga, ya. Jangankan dia, saya pun tidak suka. Kalau menggunakan kata bukan melainkan, bukan dia yang mengambil uangku, melainkan kakakku. Contohnya seperti itu, ya. Nah, yang kedua, konjungsi antar kalimat. Antar itu tadi apa? Ada di antara. Jadi konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Biasanya menggunakan konjungsi namun, akan tetapi, dengan demikian, jadi, dan oleh karena itu. Nah, kamu perhatikan, kalau dalam antar kalimat, satu kalimat harus selesai. Setelah itu baru ada konjungsi antar kalimat. Baru mulai lagi kalimat yang baru. Contohnya, Reno sedang kurang sehat karena sering belajar hingga larut malam. Titik. Kalimatnya selesai, ya. Titik itu menandai kalimat sudah selesai. Nah, ada konjungsi antar kalimat di sana.
antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, yaitu ada kata namun. Kalimat berikutnya, Reno tetap dapat mengerjakan ujiannya dengan baik dan hasilnya pun memuaskan. Baik anak-anak, itu adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, kita tibalah dalam pembahasan terakhir materi hari ini, yaitu unsur-unsur isi teks cerita inspiratif. Untuk unsur-unsur isi teks cerita inspiratif itu sama dengan unsur yang ada di dalam teks cerita pendek yang pernah kalian pelajari. Dalam teks cerita pendek, kalian pernah mengenal istilah unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, dalam teks cerita inspiratif pun ada yang disebut unsur intrinsik teks cerita inspiratif. Sama ya, ada alurnya, ada latar, amanat, tema, sudut pandang, penokohan, dan terakhir adalah gaya bahasa. Nah, untuk materi unsur intrinsik, karena pernah kalian pelajari pada semester ganjil waktu materi teks cerita pendek, tidak saya jelaskan panjang lebar lagi. Silakan kalian buka catatan kalian.